Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, rekan trader Amarket yang sangat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat penuh barokah, Jumat penuh dengan berkah buat kita semuanya. Tanggal 21 Juli tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa, saya selalu membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya, memberikan sebuah analisa buat rekan trader agar rekan trader setidaknya mempunyai sedikit analisa atau setidaknya bisa memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader. Akan tetapi, sekali lagi yang sering saya bilang buat rekan trader bahwa analisa yang saya berikan ini hanyalah sebuah rekomendasi. Oleh karena itu, rekan trader harus menganalisa lagi dan gunakanlah analisa milik dari rekan trader semuanya untuk masuk dalam dunia trading. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, sebelum kita masuk saya akan mereview dulu apa yang terjadi pada hari kemarin ya. Rekan trader bisa lihat di sini pada hari kemarin dari analisa yang saya bawakan, saya memang pertama indeks dolar Amerika, saya bilang bahwa indeks dolar Amerika memang saya memprediksikan bahwa indeks dolar Amerika ini agak sedikit mengalami pelemahan, tapi tidak tertutup kemungkinan di saat masuk di news dia akan terbang tinggi. Oleh karena itu, saya bilang dia akan mencoba sampai di 100.092 di titik tertinggi sini. Rupanya rekan trader dia naik lebih tinggi lagi sampai di 100.663. Bagaimana ke Euro USD? Untuk Euro USD kemarin saya bilang bahwa Euro USD ini bisa punya peluang naik tapi bisa punya peluang turun juga, dan punya peluang turun apabila dia sudah bisa menyentuh level 1.12014. Tapi rupanya bablas rekan trader setelah news yang dikeluarkan kemarin membuat bagaimana Euro USD terbang jatuh ke bumi dan dia sampai di level 1.1120. Untuk pound sterling rekan trader kemarin rekan trader bisa lihat bahwa saya memprediksikan bahwa dia ini bisa turun rekan trader. Turunnya itu sampai di posisi 1.28895. Rupanya dia bablas turun terus sampai di level paling terendah rekan trader di 1.28446 ya. Walaupun setelah itu dia bisa ditutup kembali penutupan di posisi 1.28667, tapi apa yang saya bilang bahwa dia turun benar terjadi. Sedangkan untuk gold, kemarin saya bilang bahwa gold ini dia memang punya peluang besar bisa naik. Tapi saya sekali lagi saya bilang bahwa hati-hati akan terjadi news. Inilah yang menyebabkan kenapa di saat news dia terbang turun jatuh bebas ya. Setelah prediksi saya dia nilai terendahnya 1973, rupanya dia jatuh sampai 1966. Walaupun setelah itu ada sedikit pergerakan naik, hari ini pun juga di pasar Asia naik, tapi kita akan lihat kemungkinan pelemahan masih tetap ada di gold. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana saya memprediksikan dia ini akan naik, tapi saya memprediksikan kenaikan dia yang paling tertinggi itu sampai di 139. Rupanya dia terbang tinggi sampai di posisi 140, walaupun di penutupan dia kembali lagi ke level 100 berapa nih? Ya 140.049 sekitaran situ. Nah ini adalah hasil dari kemarin. Nah bagaimana untuk hasil untuk prediksi untuk minggu ini? Kita akan untuk hari ini kita akan memprediksikan, akan tetapi mari kita bahas dulu tema yang terjadi pada saat ini. Saya mengangkat tema yang sangat luar biasa adalah penguatan dolar langkah awal pertemuan FOMC. Nah, ini tema ini luar biasa nih rekan trader. Kenapa saya bilang tema ini luar biasa? Karena kita akan lihat bahwa pada minggu depan rekan trader, ya ini saya balik dulu di kalender ekonomi. Nah, pada minggu depan FOMC itu akan mengadakan pertemuan hari Kamis rekan trader pada tanggal 26 kalau nggak salah ya. Oh ini nggak ada ya. Nah nanti saya buka dulu. Nah kalender ekonomi di tanggal 26 nanti akan ada pertemuan FOMC rekan trader. Nah ini yang menjadi cikal bakal bagaimana kenaikan tingkat suku untuk hari ini. Nggak ada berita ya rekan trader ya. Kita lihat aja untuk minggu depan.
Mana untuk minggu depan? Nah, untuk minggu depan rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa nanti minggu depan pada hari Kamis dini hari 1.00 ada pernyataan dari FOMC. Pertemuan FOMC akan diadakan, dan kalau kita lihat seperti grafik seperti kayak gini, kalender seperti kayak gini, saya sudah bisa bilang bahwa kemungkinan minggu depan itu dolar itu akan menguat. Keadaan kalender seperti kayak gini sering terjadi di beberapa bulan yang lalu, dan di saat kalender seperti kayak gini di mana dolar benar-benar pembantaian dolar, bukan pembantaian nih, kesuksesan dolar di sini, saya bisa memprediksikan dolar ini akan naik rekan trader. Tapi kenapa dia naik? Kita akan lihat. Makanya kenapa saya bilang bahwa tema yang saya angkat saat ini adalah penguatan dolar langkah awal pertemuan FOMC. Nah, kita akan lihat kenapa saya angkat tema itu, karena kalau kita lihat di sini rekan trader di platform dolar Amerika ini rekan trader, setelah dia mengalami titik pelemahan yang sangat luar biasa pada tanggal hari Jumat minggu kemarin ya, tanggal 13. Setelah itu mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, nah terutama kecuali hari Senin dia turun, dia mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dan sekarang dia kembali lagi ke level 100 setelah sempat dia berada di 103 pada tanggal 6, dia turun terus sampai level 99, sekarang dia naik. Nah, kalau kita lihat pada minggu ini, bulan ini terjadi jeda kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed. Akan tetapi sesuai dengan prediksi yang dilakukan bahwa The Fed masih akan ada 2 kali pertemuan lagi, bukan 2 kali pertemuan, 2 kali kenaikan tingkat suku bunga lagi. Inilah yang menjadi pertanda ya, kenapa hasil kemarin di mana dolar sempat menguat yang diakibatkan karena ya dia naik sebesar 0,55% ya, diakibatkan karena kenaikan imbal hasil treasury ya, di mana selama 10 tahun Amerika mencapai 3,8%. Di samping itu juga kalau rekan trader lihat bahwa klaim pengangguran awal Amerika ya, klaim pengangguran Amerika yang kemarin dia agak sedikit turun menjadi 228.000. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa kemarin rekan trader bisa lihat bagaimana setelah news dikeluarkan, dia terbang tinggi dari batasan saya di 100, rupanya dia terbang tinggi sampai menyentuh level 100.669. Setelah itu dia koreksi dan sekarang dia sempat koreksi. Nah, untuk minggu depan kalau kita lihat ya rekan trader ya, di prediksi saya pun juga, prediksi analisa mingguan saya juga yang saya bikin hari Minggu kemarin, rekan trader lihat di analisa mingguan saya pun juga kan saya udah bilang bahwa dolar ini dia akan naik sampai ke level 100. Rekan trader lihat analisa saya, walaupun saya bilang tendensinya dia bisa naik sampai 101 ya. Nah, rekan trader lihat bagaimana analisa mingguan saya tepat. Begitupun juga untuk gold. Rekan trader lihat analisa mingguan saya ya, dia naik, setelah itu dia turun. Nah, saya kan bilang dia akan naik sampai di 1976, setelah itu hati-hati pelemahan. Jadi analisa mingguan saya yang saya lakukan 100% tepat seperti yang telah saya prediksikan. Oleh karena itu rekan trader kita bisa lihat di sini bahwa dengan ya keadaan kemarin itu ya, saya bisa bilang bahwa dolar Amerika pada minggu depan dia akan terbang tinggi lagi. Hal itu disebabkan karena kita lihat secara fundamental dia mendukung akan ada rapat FOMC, dan sikap jeda yang diambil pada bulan ini bisa mempengaruhi arah pergerakan. Dan setelah itu masih ada 2 kenaikan tingkat suku bunga lagi. Saya merasa bahwa kenaikan tingkat suku bunga untuk kali ini akan disampaikan oleh The Fed bisa membuat arah pergerakan dolar semakin naik dan naik terus. Secara teknikal pun juga kita bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik minimal ke 101 atau bisa kembali lagi ke level 103.044 seperti yang telah saya prediksikan sebelumnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini. Dan sekarang kita coba masuk rekan trader di analisa teknikal kita ya. Seperti biasa kita akan masuk. Saya siapkan dulu
Saya siapkan dulu rekan trader. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika. Oke rekan trader, kita lihat sini. Nah, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat. Oke rekan trader, untuk pergerakan indeks dolar Amerika saat ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika dia mengalami stagnasi setelah kemarin penguatan yang sangat luar biasa. Peluang kenaikan masih tetap ada. Peluang kenaikan masih tetap ada untuk saat-saat ini. Ya, saya pikir masih ada kenaikan dan tidak tertutup kemungkinan kalau saya bilang ya rekan trader ya. Kenaikan ini masih ada dan tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba naik sampai level di 100.628 seperti yang terjadi kemarin. Ya, seperti yang terjadi kemarin. Dan hati-hati aja kalau terjadi pelemahan. Saya coba turun sedikit dulu. Kalau terjadi pelemahan, kemungkinan dia akan coba turun di level paling terendah ialah di sekitaran sini ya rekan trader ya. Oke. Nah, 100.360. Oleh karena itu untuk hari ini saya berestimasi bahwa dolar Amerika dia akan bergerak di antara 100.360 sampai 100.628. Selanjutnya rekan trader, Euro USD. Bagaimanakah pola pergerakan dari Euro USD? Pola pergerakan dari Euro USD kita sudah bisa lihat dengan jelas ini bahwa Euro USD jatuh bebas kemarin. Ya, jatuh bebas kemarin. Dia jatuh benar-benar jatuh sampai level 1.11170 ya. Untuk hari ini rekan trader, tendensi kenaikan masih dilihat ya. Kita lihat di sini bahwa kalau saya lihat tendensi kenaikan masih bisa saja terjadi. Ya, saya bisa ambil berasumsi bahwa kenaikan dia itu paling maksimal sampai di 1.11588 dan hati-hati terjadi pelemahan. Kalau menurut saya pelemahan dia paling maksimal itu akan terjadi sampai di level 1.11171. Nah, ini dia. Ini adalah pergerakan dari Euro USD dari 1.11171 sampai 1.11588. Selanjutnya pound sterling. Bagaimanakah pola pergerakan pound sterling rekan trader? Pola pergerakan pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa pada prinsipnya pola pergerakan pound sterling ini tendensi hari ini sama bullish setelah kemarin dia benar-benar jatuh bebas rekan trader ya. Hari ini peluang bullish masih sangat kuat ya. Dia setelah membalas kekalahan yang terjadi kemarin, bullish hari ini menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level 1.29311 ya. 1.29366 lah ya. 1.29366. Tapi hati-hati rekan trader, pelemahan sebenarnya masih bisa saja terjadi dan kalau pelemahan paling maksimal saya bisa bilang bahwa dia akan coba turun sampai di level 1.28703. Ini dia. Ini dia. Nah, ini dia. Oleh karena itu pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar pada hari ini dia bergerak dari 1.28703 sampai 1.29366. Selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold saat ini? Untuk gold rekan trader sudah sangat jelas kita bisa lihat di sini bahwa gold hari ini masih punya peluang tendensi yang kuat mengalami pelemahan. Walaupun tendensi kenaikan masih bisa saja terjadi. Sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Kalau saya lihat ya, mungkin dia akan melemah sedikit dulu rekan trader. Kalau menurut saya, dia akan melemah sedikit dulu. Ya taruhlah dia akan melemah. Kalau saya bilang rekan trader, dia akan melemah sampai di 1900. Saya tidak mau bilang dia akan melemah sampai di level sini, jauh ya. Ya terlalu jauh sebenarnya nih. Ini menurut saya terlalu jauh di 1964, tapi 1966 masih bisa dicapai. Bagaimana kalau terjadi kenaikan? Kalau kenaikan saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai level tertinggi di 1974. Nih kembali lagi ke atas. Nah dari sini, nah oke, sampai di sekitaran sini. Antara 1966 sampai 1974 ya, tapi hati-hati juga dia masih bisa saja turun sampai di level 1964.46. Nah, di sini ya, sahabat saya kasih garis dulu. Oke, nah dia masih bisa saja peluang turun sampai di level sini. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk di USD Yen Jepang.
Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Kita lihat. Untuk USD Yen Jepang rekan trader kita bisa lihat bahwa tendensi penguatan sangat kuat ya. Oh, dia baru saja menguat, ini luar biasa. Seberapa besarkah penguatan akan terjadi pada saat ini? Kalau menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik lagi nih. Oh, dia udah tembus ya. Kalau saya bilang dia sekarang mengalami penembusan, ya masih bisa naik lagi, ya dia sudah barang tentu dia akan sampai di level sini ya rekan trader ya. Barusan aja dia sampai level sini. Ya, saya tidak mau bilang dia akan naik sampai di level paling tertinggi di sini, terlalu jauh ya, tapi sabar kita lihat dulu. Oke, paling jauh itu menurut saya ya dia akan berada sekitaran sini. Nah, situ. Ya. Oke, kita lihat. Nah, di seputaran 140.891 menurut saya ya, itu yang paling tertinggi, dan hati-hati terjadi pelemahan. Kalau terjadi pelemahan, dia akan turun ke 139.904. Oleh karena itu, pergerakan yang terjadi pada hari ini rekan trader menurut analis saya dia akan bergerak seputaran sini. Nah, ini dia. Ini dia si jali-jali antara 139.904 sampai 140.891. Oke rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader, demikianlah secara teknikal tadi saya sudah bilang buat rekan trader, tapi sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa untuk bergabung dengan Amarket. Ini adalah website resmi kami ya, yang sangat luar biasa. Silakan rekan trader bergabung dengan kami. Silakan buka account, daftar, dan cobalah sensasi trading bersama kami. Kami mempunyai leverage hingga 1/3000 ya, dengan maksimal trading yang sangat luar biasa. Ada setorannya instan, bebas komisi, penawaran promosi bonus ya. Kita bisa lihat ya, dengan aset 27 kripto, 44 forex, 18 komoditas, 16 indeks, 427 saham. Kita sangat luar biasa dan kita tidak kalah dengan broker-broker lainnya. Ada tipe jenis standar, account, SCN, fixes, kripto. Silakan rekan trader mencoba sensasi trading bersama kami. Dan jangan lupa juga rekan trader akses juga YouTube kami, Amarket Indonesia. Saya selalu hadir di sana setiap hari memberikan analisa buat rekan trader semuanya. Akses juga akun TikTok kami, Amarket Indonesia, ya, analisa-analisa yang sangat luar biasa dan video-video edukasi yang selalu saya bawakan di TikTok maupun di sosial media lainnya. Oke rekan trader semuanya, demikianlah rekan trader analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini memberikan sedikit masukan terhadap trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat terus rekan trader, semangat dan yang paling utama teruslah beranalisa. Kita tidak akan sukses tanpa melakukan analisa. Oleh karena itu beranalisalah dengan baik dan benar, dan jadikanlah analisa yang saya buat ini sebagai pegangan untuk trading rekan trader semuanya. Tapi tetap rekan trader harus trading menggunakan analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.